Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Miss Tuti dalam pelajaran sosiologi. Hari ini kita akan membahas materi review yang udah materi review untuk PTS nanti. Materinya adalah 2 bab kemarin, yaitu tentang perubahan sosial dan globalisasi. Silakan disimak baik-baik videonya. Semoga video ini bisa membantu kalian untuk memahami lebih dalam lagi mengenai teori yang akan keluar di review di PTS nanti. Jadi ayo kita mulai reviewnya. Sebelumnya kita bahas dulu mengenai faktor perubahan sosial internal. Jadi faktor perubahan sosial internal ini ada 4. Yang pertama adalah bertambah atau berkurangnya penduduk. Yang kedua, adanya penemuan-penemuan baru. Yang ketiga, adanya pertentangan masyarakat atau konflik sosial. Dan yang keempat, terjadinya pemberontakan atau revolusi. Nah, kita bahas dulu nih. Dari faktor perubahan sosial internal, yang pertama adalah bertambah atau berkurangnya penduduk. Dengan bertambahnya penduduk, otomatis manusia harus berubah. Berubah dari segi apa? Misalnya, usaha untuk mendapatkan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup semakin lebih berat. Nah, yang kedua, ada penemuan baru. Dengan adanya penemuan baru, akan membuat kita otomatis mengalami perubahan. Karena kita harus menyesuaikan dengan penemuan-penemuan baru yang ada, otomatis kita jadi berubah. Lalu yang ketiga, ada pertentangan masyarakat atau konflik. Nah, konflik akan membuat kita berubah dari segi psikis, fisik, maupun materi. Lalu terjadinya pemberontakan atau revolusi. Otomatis jika kita berada di tengah-tengah pemberontakan, kita akan mengalami perubahan baik dari segi sikap maupun materi. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai perubahan sosial eksternal. Perubahan sosial eksternal itu berasal dari luar masyarakat. Ada apa aja? Ada lingkungan fisik yang ada di sekitar manusia, itu menyebabkan kita mengalami perubahan. Contohnya, kamu yang tadinya tinggal di wilayah pegunungan, kemudian harus tinggal di wilayah pesisir. Nah, kamu pasti akan mengalami perubahan. Misalnya dari segi mata pencarian, lalu misalnya dari nada bicara, dari segi banyak deh perubahannya. Nah, lalu yang kedua ada peperangan. Peperangan akan membuat kita mengalami perubahan. Misalnya kamu ada di tengah-tengah perang, tidak mungkin kamu akan menjalani kehidupan kamu seperti biasa. Pasti akan ada yang berubah dari diri kamu. Lalu yang terakhir ada pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Nah, kebudayaan masyarakat lain ini akan membuat kita mengalami perubahan. Contohnya apa? Misalnya orang Indonesia yang biasanya misalnya makan nasi terus tiba-tiba jadi addicted untuk makan kimchi karena pengaruh kebudayaan Korea. Itu contohnya. Nah, mengenai bentuk perubahan. Dari sekian banyak bentuk perubahan, ini udah Miss ambil yang akan keluar aja di PTS. Dilihat bentuk perubahan itu ada perubahan kecil dan perubahan besar. Dilihat perubahan kecilnya adalah perubahan yang hanya terjadi pada struktur sosial yang kecil dan gak bawa pengaruh banyak buat masyarakat. Contohnya adalah mode pakaian. Karena diikutin oke, gak diikutin juga gak masalah. Yang kedua, ada bentuk perubahan besar. Perubahan besar ini adalah perubahan yang berpengaruh terhadap masyarakat dan lembaga-lembaganya, kayak sistem kerja, hubungan kekeluargaan, dan stratifikasi di masyarakat. Misalnya sistem kerja. Sistem kerja jika berubah, maka otomatis akan mempengaruhi orang banyak sehingga disebut sebagai perubahan besar. Perubahan berikutnya adalah perubahan yang direncanakan dan yang tidak direncanakan. Perubahan yang direncanakan adalah perubahan yang melalui perencanaan dulu nih sebelum melakukan perubahan. Misalnya ada kenaikan BPJS, nah itu adalah perubahan yang direncanakan, nggak tiba-tiba ngedadak kayak gitu, karena sebelumnya udah dibahas dulu dan direncanakan. Lalu ada perubahan yang tidak direncanakan. Perubahan yang tidak direncanakan ini adalah perubahan yang terjadi di luar jangkauan pengawasan masyarakat atau kemampuan manusia. Misalnya, perubahan itu biasanya misalnya gara-gara bencana. Misalnya, siapa sih yang bisa menduga kalau misalnya rumah kita akan hancur kalau karena banjir gitu. Nah, itu adalah contoh dari perubahan yang tidak direncanakan. Kita bahas definisi modernisasi menurut Kuncharaningrat. Nah, definisi modernisasi dulu deh kita bahas. Modernisasi itu adalah sebuah perubahan di mana kita menggunakan unsur-unsur iptek di dalamnya. Iptek itu adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, nanti akan keluar nih, modernisasi menurut Kuncharaningrat itu apa? Jadi kalau Kuncharaningrat bilang, modernisasi ini adalah usaha untuk hidup sesuai dengan zaman dan konstelasi dunia saat ini. Jadi intinya, menurut Kuncharaningrat, modernisasi ini adalah usaha kita untuk beradaptasi dengan kehidupan saat ini. Kayak gitu.
Kita bahas mengenai dampak negatif perubahan sosial. Dampak negatif perubahan sosial ini ada dua, ada cultural shock dan cultural lag. Apa sih bedanya cultural shock sama cultural lag? Nah, cultural shock adalah guncangan budaya, sementara cultural lag adalah kesenjangan budaya. Yang bikin beda kayak gimana? Kalau cultural shock, dia adalah kondisi ketika masyarakat kaget. Shock itu kan kaget. Kaget karena belum siap menerima perubahan. Sementara cultural lag itu adalah kesenjangan budaya. Kesenjangan yang kayak mana? Kesenjangan yang muncul karena adanya ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan akibat terjadinya perubahan serta pergeseran kebudayaan. Contohnya misalnya ada misalnya orang kota misalnya menemukan kompor listrik itu biasa aja, sementara orang desa tuh merasa kayak ini tuh sesuatu yang asing untuk kita. Nah, itu disebut sebagai cultural lag. Lalu, ini adalah slide terakhir dari video review hari ini. Nah, di slide ini kita akan membahas mengenai modernisasi, globalisasi, sekularisasi, hedonisme, materialisme, dan konsumerisme. Jadi, istilah-istilah ini kamu harus tahu banget artinya tuh kayak apa, supaya kamu tidak mengalami kesulitan dalam mengerjakan soal. Yuk, kita bahas. Modernisasi. Ingat, modernisasi adalah penggunaan iptek dalam kehidupan sehari-hari. Jadi orang yang modern tuh kayak gimana gitu. Orang yang selalu menggunakan iptek dalam kehidupan sehari-hari. Atau sikap orang modern tuh kayak gimana. Sikap orang modern itu adalah orang yang mempercayai bahwa teknologi, bahwa ilmu pengetahuan itu bisa dimanfaatkan. Nah, sikap lainnya gimana? Misalnya jadi lebih disiplin, lebih tanggung jawab. Nah, itu adalah salah satu dampak dari modernisasi. Lalu ada globalisasi. Ingat, globalisasi adalah bentuk global, dunia artinya. Nah, jadi globalisasi ini adalah sebuah proses mendunia yang menghilangkan batasan jarak dan waktu, karena kamu bisa melakukan apapun, dimanapun, dan kapanpun, tanpa ada hambatan jarak ataupun waktu. Lalu ada sekularisasi. Nah, sekularisasi ini adalah ketika kita dalam kehidupan sehari-hari melakukan pemisahan antara kehidupan dunia kita dengan aspek agama, sehingga dalam menjalani kehidupan sehari-hari, aspek agama tidak lagi dilibatkan. Lalu ada hedonisme. Hedonisme adalah sebuah kehidupan yang hanya berorientasi pada kesenangan dunia semata. Lalu ada materialisme. Nah, materialisme ini adalah penggunaan materi sebagai tolak ukur untuk orang lain. Misalnya, kamu mau berteman dengan orang lain, misalnya karena kayak apa sih materi yang dia punya gitu. Nah, itu disebut sebagai materialisme. Lalu ada konsumerisme. Konsumerisme ini hampir mirip dengan hedonisme. Bedanya konsumerisme ini adalah bagian kecil dari hedonisme. Dengan cara apa? Nah, konsumerisme adalah membeli sesuatu di luar kebutuhannya untuk mendapatkan kesenangan semata. Sekian video review hari ini. Jika ada pertanyaan, silakan tanyakan langsung melalui WhatsApp atau melalui e-learning. Semoga video ini membawa manfaat bagi kalian dan terima kasih untuk atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di sekolah. Dadah.